Mujtaba Khamenei menegaskan akan membalas kematian ayahnya Ali Khamenei. Trump mengancam mengerahkan ribuan rudal menyerang Iran jika Tehran mencoba upaya pembunuhan terhadap dirinya. Kolektor asal India mengabadikan hampir 1 abad sejarah Piala Dunia melalui puluhan ribu perangko dari berbagai penjuru dunia. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Ya, kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan baru ke Iran. Serangan ini dibalas Tehran dengan aksi militer di kawasan Teluk. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM mengklaim menyelesaikan putaran ketiga serangan terhadap Iran pada Minggu 12 Juli 2026. Menurut CENTCOM, lebih dari 300 target berhasil dihantam selama 3 malam operasi, termasuk fasilitas rudal, drone, angkatan laut, serta jaringan komunikasi yang melemahkan kemampuan Iran menyerang pelaut sipil dan kapal komersial melintasi Selat Hormuz. Washington menyebut serangan ini sebagai respon atas insiden terhadap kapal niaga di Selat Hormuz. Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Iran atau RIGZ mengklaim menyerang fasilitas pendukung militer Amerika Serikat di Oman dan melancarkan aksi berdampak pada keamanan di Kuwait serta Qatar. Menyusul eskalasi ini, Iran menutup Selat Hormuz dan memperingatkan akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap campur tangan asing. Beberapa kapal mengabaikan peringatan untuk memperbaiki haluan dan bergerak sesuai rute yang disetujui. Hal ini terjadi setelah insiden ketiga kapal tanker komersial diserang memicu baku tembak dengan Amerika Serikat pada pekan lalu. Situasi ini memicu peningkatan kewaspadaan di negara-negara Teluk dan menimbulkan kekhawatiran baru terhadap stabilitas kawasan serta kelancaran jalur perdagangan energi dunia. Angkatan Laut IRGZ menegaskan tidak ada kapal yang akan diizinkan melewati selat sampai campur tangan Amerika Serikat di wilayah ini berakhir. Informasi selanjutnya, Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke Iran menyusul insiden terhadap kapal niaga di Selat Hormuz. Eskalasi terbaru ini semakin meningkatkan ketegangan di jalur pelayaran vital distribusi dunia. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM pada Minggu 12 Juli 2026 menyatakan militer Amerika Serikat melakukan serangan ketiga kali dalam pekan ini ke Iran. Operasi militer terbaru ini dilakukan sebagai respon atas serangan terhadap kapal kontainer berbendera Siprus yang melintasi Selat Hormuz. Washington menuding pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau RIGZ secara terang-terangan menyerang sebuah kapal kontainer berbendera Siprus yang melintasi Selat Hormuz menyebabkan 1 anggota kru hilang. Di tengah operasi militer masih berlangsung, Iran menutup Selat Hormuz dan memperingatkan akan menindak setiap campur tangan asing di kawasan ini. Penutupan jalur strategis menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi dunia ini memicu kekhawatiran baru terhadap keamanan pelayaran dan stabilitas kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Amerika Serikat memperkirakan Iran akan mengeluarkan pernyataan publik dalam beberapa hari mendatang mengakui semua jalur melalui Selat Hormuz terbuka. Selain itu, pasukan Iran juga akan berhenti menembaki kapal-kapal melewati jalur air sempit ini. Para negosiator Iran memberitahu bahwa serangan drone terhadap kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz dilakukan oleh unit-unit pemberontak dari IRGZ yang berupaya merusak kesepakatan nuklir. Ya pemirsa, Iran kembali menutup Selat Hormuz saat meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Langkah ini diambil setelah serangkaian insiden di jalur pelayaran strategis dunia ini.
Rangkaian peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran baru terhadap keamanan pelayaran internasional dan stabilitas kawasan Timur Tengah. Kabar berikutnya, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menegaskan akan membalas kematian ayahnya Ali Khamenei. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Washington. Ini menandai babak baru ketegangan di kawasan Timur Tengah. حملات تجاوزکارانه ساختار تفاهم رو نقض کردند. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei bersumpah akan membalas kematian ayahnya Ali Khamenei, dirilis di akun Telegramnya dikutip dari Al Jazeera Sabtu 11 Juli 2026. Ini merupakan pesan pertama Mojtaba sejak pemakaman ayahnya Kamis 10 Juli 2026. Mojtaba Khamenei menyatakan pembalasan atas kematian Ali Khamenei merupakan tuntutan bangsa Iran. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada jutaan warga yang menghadiri prosesi pemakaman dan menyebutnya sebagai bukti persatuan nasional. Pernyataan ini muncul beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran dan menyatakan militernya siap merespon keras setiap ancaman terhadap pemimpin Amerika Serikat. Di tengah situasi memanas, seruan anti-Amerika turut menggema dalam upacara pemakaman Ali Khamenei, menandai babak baru ketegangan di kawasan Timur Tengah. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Berikut ini tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Trump mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran ke Iran jika Teheran mencoba upaya pembunuhan terhadap dirinya. Ketegangan kian meningkat setelah seruan anti-Amerika menggema saat pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Kondisi ini memperdalam kekhawatiran akan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan melancarkan serangan skala besar ke Iran jika Teheran melakukan atau mencoba melakukan upaya pembunuhan terhadap dirinya. Pernyataan ini disampaikan melalui unggahan di media sosialnya Truth Social. Trump menyatakan 1.000 rudal disiagakan menghantam Iran disertai kesiapan militer Amerika Serikat melancarkan operasi lanjutan bila diperlukan. Pernyataan Trump ini mencuat setelah pihak Israel dilaporkan membagikan dokumen intelijen terbaru kepada Amerika Serikat. Dokumen diklaim menunjukkan ada indikasi rencana baru dari pihak Teheran membunuh Trump. Akibat ketat ancaman keamanan ini, Trump harus mengganti pesawat kepresidenan yang ia tumpangi sesaat sebelum bertolak pulang dari agenda konferensi tingkat tinggi atau KTT NATO di Ankara Rabu 8 Juli 2026. Di sisi lain, misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB terpantau belum memberikan respon atas rumor ini. Teheran belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan ini. Ketegangan kian meningkat setelah seruan anti-Amerika Serikat menggema saat pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, memperdalam kekhawatiran akan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Kabar selanjutnya, Israel memperingatkan Amerika Serikat mengenai dugaan ancaman Iran terhadap Presiden Donald Trump. Informasi ini disebut berasal dari laporan intelijen terbaru yang dibagikan kepada Washington. Israel membagikan informasi intelijen terbaru kepada Amerika Serikat yang diklaim menunjukkan ada rencana baru Iran untuk menyerang Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Gedung Putih, Kedutaan Besar Israel di Washington maupun misi Iran untuk PBB belum memberikan komentar resmi. Saat menghadiri KTT NATO di Ankara, Trump mengaku dirinya menjadi target ancaman dari Teheran dan bahkan mengganti pesawat kepresidenan atas pertimbangan keamanan. Sebelumnya, Trump menggunakan pesawat merupakan hadiah dari Qatar. Namun saat pulang, ia menggantinya dengan pesawat kepresidenan lama atas saran Secret Service. Kepulangan Trump bersamaan dengan pecah kembali konflik antara Amerika Serikat dan Iran setelah sebelumnya nota kesepahaman atau MOU ditandatangani kedua belah pihak mengakhiri peperangan. The Wall Street Journal Kamis 9 Juli 2026 melaporkan,
Iran selama bertahun-tahun secara terbuka menyatakan ingin membalas kematian Jenderal Qasem Soleimani, Komandan Senior Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC, yang tewas dalam serangan drone Amerika Serikat atas perintah Trump pada masa jabatan pertamanya sebagai presiden. Dalam prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, seruan anti-Amerika dilaporkan menggema. Sejumlah pelayat meneriakan slogan menyerukan kematian bagi Trump dan pembalasan atas kepergian Khamenei. Ya pemirsa, selanjutnya beralih ke berita seputar Piala Dunia 2026. Kemenangan Prancis atas Maroko di perempat final Piala Dunia diwarnai kericuan di London, Inggris. Polisi anti huru-hara dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Sejumlah ruas jalan di London dipenuhi pecahan kaca dan sampah setelah bentrokan pecah usai Prancis menundukkan Maroko 2 gol tanpa balas pada Jumat 10 Juli 2026 waktu Indonesia. Polisi anti huru-hara dikerahkan ke kawasan Edgware Road setelah sebagian supporter dilaporkan menyalakan kembang api dan melempar benda ke arah petugas. Sedikitnya 1 anggota polisi mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Kemenangan ini membawa Prancis melaju ke semifinal sekaligus mengakhiri perjalanan bersejarah Maroko di turnamen tahun ini. Ya berikutnya, ribuan warga Mesir memadati Bandara El Alamein menyambut kepulangan tim nasional mereka usai mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026. Mesir ukir sejarah, berhasil menembus fase gugur dan mencapai babak 16 besar dalam keikutsertaan keempat mereka di ajang Piala Dunia. Pesawat yang membawa skuad prajurit The Pharaohs disambut semburan water cannons tibanya di Bandara El Alamein pada Jumat 10 Juli 2026. Para pemain kemudian menaiki bus atap terbuka di tengah lautan supporter yang membentangkan spanduk ucapan terima kasih dan selamat datang. Meski langkah Mesir terhenti di babak 16 besar setelah kalah tipis 2-3 dari Argentina, pencapaian ini menjadi yang terbaik sepanjang sejarah sepak bola Mesir. Untuk pertama kalinya, Mesir berhasil menembus fase gugur dan mencapai babak 16 besar dalam keikutsertaan keempat mereka di ajang Piala Dunia. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan menginformasikan seputar Piala Dunia 2026. Tetap saksikan Mata Dunia. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia, pemirsa. Meski langkah tim nasional Kolombia terhenti di Piala Dunia, semangat para penggemar tetap menyala. Di Boyacá, sebuah replika raksasa trofi Piala Dunia hadir sebagai simbol harapan dan kebanggaan bangsa. Replika trofi Piala Dunia FIFA setinggi lebih dari 4 meter dan berbobot hampir 4 ton kini menjadi daya tarik baru di Boyacá, Kolombia. Karya ini dibuat oleh perajin bersaudara Melore dari Raquira, terbuat dari ferrosemen dan diselesaikan dalam waktu sekitar 60 hari. Selain menampilkan detail trofi yang asli, replika ini memuat unsur merepresentasikan tim-tim peserta turnamen tahun ini. Bagi warga dan pengunjung, monumen ini melambangkan impian rakyat Kolombia untuk suatu hari menyaksikan tim nasional mereka mengangkat trofi Piala Dunia sesungguhnya. Walaupun La Tricolor tersingkir melalui adu penalti pada babak 16 besar, kehadiran trofi raksasa ini menjaga harapan dan kecintaan masyarakat terhadap sepak bola tetap hidup. Ya, selanjutnya kecintaan pada sepak bola dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Di Kerala, India, seorang kolektor mengabadikan hampir 1 abad sejarah Piala Dunia melalui puluhan ribu perangko dari berbagai penjuru dunia. Sharin Kumar, kolektor asal Kozhikode Kerala, berhasil mengimpun sekitar 100.000 perangko bertema sepak bola yang merekam perjalanan Piala Dunia FIFA sejak 1930 hingga 2022. Koleksinya mencakup perangko dari negara tuan rumah, juara dunia, hingga negara-negara pecinta sepak bola. Salah satu paling berharga baginya adalah perangko peringatan kemenangan Argentina di Piala Dunia 2022 yang diperolehnya langsung dari Argentina setelah menanti selama 4 tahun.
Kumar mengaku mengumpulkan perangko bertema sepak bola kian sulit di tengah berkurangnya penggunaan layanan pos dan langka edisi tertentu, termasuk menampilkan Lionel Messi. Hobi yang dimulainya sejak usia 8 tahun, kini menjadi arsip unik. Tidak hanya melestarikan sejarah sepak bola dunia, tetapi juga mencerminkan begitu besarnya gairah masyarakat Kerala terhadap olahraga paling populer di dunia. Pemirsa, pernak-pernik Piala Dunia 2026 mewarnai sebuah gang sempit di Kolkata, India. Warga setempat menyulap kawasan ini menjadi galeri sepak bola penuh mural dan atribut tim peserta. Dinding-dinding gang dipenuhi lukisan warna-warni dan potret bintang sepak bola seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Bendera negara peserta, potongan gambar pemain hingga aktivitas warga bermain bola menambah semarak suasana. Karya ini digagas klub lingkungan Ganapati Zevadal di kawasan Variapupur bersama para relawan dan mahasiswa seni bekerja selama berminggu-minggu. Bagi para penggemar, sosok Messi menjadi inspirasi untuk mencintai dan menekuni sepak bola. Kehadiran karya ini menarik perhatian dunia setelah ditampilkan di media sosial resmi FIFA. Informasi berikutnya, Piala Dunia tak hanya menyita perhatian kota-kota besar. Di desa Manoharpur, Bangladesh, semangat sepak bola mengubah seluruh kampung menjadi lautan bendera dan warna tim favorit. Jalan-jalan di desa Manoharpur, distrik Jhenaidah, dihiasi bendera negara peserta, spanduk raksasa, serta poster bintang sepak bola dunia. Julukan desa sepak bola kian melekat ketika warga bergotong royong mendanai dan memasang dekorasi yang memenuhi rumah, pepohonan, hingga atap bangunan. Meski pendukung Argentina dan Brasil mendominasi, rivalitas berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Warga menonton pertandingan, bersantap, dan merayakan Piala Dunia bersama tanpa sekat. Bagi masyarakat Manoharpur, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini bukan sekedar ajang olahraga, melainkan pesta desa mempererat persaudaraan dan kebanggaan komunitas. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.